mari hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu tema sharing firman Tuhan dengan judul, bentar saya izin share screen dulu. Dengan judul, untuk apa aku hidup? Berbicara tentang pertanyaan ini tidak jauh dan tidak lari dari yang namanya tujuan atau fokus hidup kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Kejadian yang pertama, ketika manusia diciptakan, manusia sudah diberikan satu tujuan dari Tuhan. Yang pertama adalah manusia diciptakan dengan tujuan untuk mengelola setiap ciptaan Allah. Manusia juga diciptakan untuk beranak cucu. Bahkan manusia juga diciptakan untuk hidup dalam tujuan Allah. Manusia pada mulanya diciptakan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Kejadian yang ketiga, ketika natur dosa mulai ada dalam kehidupan manusia, semuanya berubah. Fokus manusia pun mulai berubah, tujuan manusia pun mulai berubah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 7 disitu dikatakan gini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, fokus manusia mulai melihat kepada diri mereka sendiri. Tujuan manusia mulai untuk menutup diri mereka. Mereka mulai tidak melihat tentang fokus dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Fokus dari Allah dalam kehidupan mereka. Yang kita lihat Bapak Ibu, bahkan dalam Alkitab mencatat, orang-orang keturunan Adam mulai memanggil nama Tuhan adalah ketika lahirnya Set, anak yang dikaruniakan Tuhan untuk menggantikan Habel. Ketika dosa mulai ada dalam manusia, pada masa anak-anaknya Set dan keturunannya Enos, barulah orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Sebelum-sebelumnya ketika keturunan dari Kain itu mulai hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka membunuh orang, bagaimana mereka bertindak jahat buat setiap orang lain. Dan akhirnya baru mulai dicatat dalam Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Ketika lahirnya Set, anak dari keturunan untuk menggantikan Habel. Baru keturunan-keturunannya mulai memanggil nama Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, dampak dari dosa ini membuat orang mulai melupakan dan mengesampingkan Tuhan. Orang mulai hanya memikirkan dirinya sendiri. Dampak dari dosa ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang mulai mengesampingkan fokus hidupnya, mulai hanya memikirkan bagaimana dia senang, bagaimana dia bisa mencapai target tujuannya, sehingga akhirnya apa? Mengesampingkan posisi Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita tahu Bapak Ibu, hari ini kita hidup, sampai hari ini kita hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita hidup, itu bukan karena siapa kita. Kita hari ini hidup itu bukan karena apa status kita, bukan. Tapi Galatia 2 ayat 20 dikatakan gini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hari ini kita hidup itu semua karena Tuhan. Hari ini kita ada itu semua karena Tuhan. Mungkin hari ini banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mulai memikirkan, Tuhan, untuk apa lagi aku hidup Tuhan? Untuk apa lagi aku ada sampai hari ini? Apakah tujuan Tuhan dalam hidupku hanya untuk masalah, hanya untuk menghadapi banyak tantangan? Kenapa tidak ada keadaan yang enak dalam kehidupan? Engkau ada dalam hidupku Tuhan. Kalau memang tujuanmu dalam hidupku, kenapa aku harus ada di posisi yang sangat berat? Nah, inilah keadaan di mana setiap masalah, keadaan dosa dalam kehidupan kita, akhirnya kita mulai mengesampingkan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai melupakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai meninggalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan beberapa perenungan untuk setiap kita untuk mengawali hari ini. Untuk kita sama-sama kembali merenungkan, sebenarnya apa sih fokus kehidupan kita hari ini? Apakah untuk diri saya sendiri? Apakah untuk keluarga saya saja? Nggak ada yang salah Bapak Ibu. Semua itu nggak ada yang salah. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, ketika segala sesuatu menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang salah. Ketika fokus kehidupan kita, tujuan hidup kita yang hari ini kita pilih, yang hari ini kita miliki, itu menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang salah.
Jadi hari ini Bapak Ibu, untuk apa sebenarnya kita hidup Bapak Ibu sampai hari ini? Untuk apa sebenarnya kita ada sampai hari ini? Saya singkat poin pagi hari ini dengan 3 kata, yaitu WNI, warga negara Indonesia, bukan Bapak Ibu. Tapi ada beberapa poin yang lain yang saya berikan mengenai WNI ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk apa setiap kita hidup? Tujuan apa dalam kehidupan kita sampai hari ini? Kenapa kita masih ada? Yang pertama adalah kita semua hari ini masih ada itu untuk menyembah Tuhan, untuk worship kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkatakan ini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Saya percaya Bapak Ibu, penyembahan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, worship, itu nggak hanya bicara tentang pujian dan penyembahan. Tidak hanya berbicara tentang nyanyian. Itu merupakan salah satu bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi dari ayat ini, Paulus menggambarkan atau mendisplay kepada setiap kita bahwa worship itu juga berbicara tentang keseharian kita, tentang tindakan kita. Bahkan di ayat yang ke-22 dikatakan, karena taatilah mereka dengan hati yang ikhlas, karena kalian menghormati Tuhan. Saya percaya apapun yang kita lakukan hari ini, apapun tujuan kita hari ini, fokus kita hari ini, ketika kita lakukan segala sesuatu dengan dasar rasa hormat kita kepada Tuhan, dengan integritas kita kepada Tuhan, itu adalah penyembahan kita. Maka hari ini, sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, sekalipun kita dalam keadaan yang tidak mudah, tapi kita marilah tetap fokus kita kepada Tuhan. Mari kita tetap berikan fokus kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena setiap kita diciptakan memang pada dasarnya adalah untuk menyembah Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di antara kita yang sedang bekerja, ada di antara kita yang sedang memimpin atau apapun. Dalam keluarga kita mari lakukan segala sesuatu dengan rasa hormat dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab saya percaya lewat rasa tanggung jawab kita, rasa hormat kita dalam melakukan segala sesuatu, itu pasti mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita yang telah ditebus, setiap kita yang telah percaya Tuhan sebagai juru selamat, fokus kita hari ini seharusnya bukanlah tentang diri kita sendiri, bukan tentang self-centris lagi. Tetapi seharusnya setiap kita ketika kita sudah tahu bahwa kita ditebus, seharusnya kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan, fokus kita hari ini adalah seharusnya tentang Tuhan. Orang-orang yang tujuan hidupnya adalah untuk menyembah Tuhan, pasti fokusnya adalah God-centris. Sebab saya percaya Tuhan memanggil setiap kita semua untuk menyembah Dia. Dia telah mengeluarkan setiap kita dari kegelapan dan membawa kepada terangnya. Itu berguna untuk, dan itu bertujuan untuk setiap kita menyembah Tuhan. Jadi apapun yang hari ini kita lakukan, apapun yang hari ini menjadi target kita, apapun yang hari ini yang menjadi tujuan hidup kita, mari Bapak Ibu kita kembalikan setiap target dan tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan dasari setiap tujuan hidup kita adalah dengan dasar rasa hormat kita kepada Tuhan, karena melalui itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, untuk apa sebenarnya kita hidup Bapak Ibu? Yang kedua adalah kita hidup saat ini untuk kembali kepada keadaan normal kita. Tuh, berarti hari ini saya belum normal dong. Kalau kita tarik kembali kepada Kejadian 1 ayat 26 dan 27, setiap kita diciptakan, setiap manusia diciptakan untuk serupa segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa merusak gambar itu semua. Jadi kodrat semula kita mulai hilang karena dosa. Bahkan Kolose 3 ayat 10 dikatakan ini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya, menurut gambar Khaliknya. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah percaya akan karya keselamatan Tuhan, haruslah hidup seturut dengan kebenaran firman. Sebab keadaan normal kita seharusnya adalah serupa segambar dengan Allah. Inilah keadaan normal setiap manusia, keadaan semula setiap manusia.
Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah manusia-manusia yang seharusnya dipenuhi dengan kemuliaan Allah, penuh akan kemuliaan Allah. Tetapi karena dosa yang muncul, dosa yang ada dalam yang terjadi pada manusia itu akhirnya menghilangkan dan menggagalkan rencana Allah. Dan hal inilah Bapak Ibu, ketika Yesus datang kembali ke dunia dan Yesus menyelamatkan setiap manusia, itu dengan tujuan untuk setiap kita dikembalikan kembali kepada kodrat awal kita sebagai orang-orang yang serupa segambar dengan Allah. Saya percaya Bapak Ibu, lewat setiap apapun keadaan kita hari ini, lewat setiap apapun tantangan kita hari ini, itu semua berguna baik, itu semua menjadi hal yang baik. Karena saya percaya Tuhan membentuk setiap kita lewat keadaan kita hari ini. Baik itu suka, baik itu duka, itu tujuan baik buat setiap kita karena Tuhan sedang membentuk kembali kehidupan kita, membentuk kembali setiap kita untuk kembali serupa segambar dengan Allah. Lewat respon kita, lewat karakter kita, lewat setiap tindakan kita. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Kita tahu semuanya tentang ikan. Ikan punya kodrat awal yaitu hidup di dalam air. Tapi apakah ikan nggak bisa hidup di darat Bapak Ibu? Sebenarnya bisa Bapak Ibu. Tapi dia nggak bertahan lama. Ketika ikan di darat, dia akan lama-lama kelepek-kelepek Bapak Ibu. Kelepek-kelepek dia nggak lama. Akhirnya apa? Dia harus kembali ke air untuk dia bisa kembali hidup. Nah, begitu juga dengan setiap kita Bapak Ibu. Ketika kita kembali kepada keadaan normal kita, kodrat awal kita yaitu serupa segambar dengan Allah, kita nggak akan bisa bertahan lama dengan hidup di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa mungkin kita bisa, tetapi hidup di dalam dosa itu yang setiap kita seharusnya tidak bisa. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa bertahan lama untuk tetap mengenakan hidup dalam dosa ini. Karena kita sudah ditebus sama Tuhan, akhirnya membuat setiap kita harus kembali kepada keadaan semula. Kita harus kembali kepada hidup jalan yang benar. Mungkin hari-hari ini, dulu mungkin pernah kita marah, kita pernah benci, kita pernah pahit dengan orang. Tapi ketika kita sudah percaya dengan Tuhan, ketika kita sudah percaya dan kita sudah mengalami kuasa penebusan Tuhan, seharusnya kita tidak bisa bertahan lama dengan rasa pahit kita. Kita tidak bisa bertahan lama dengan rasa marah kita, emosi kita. Harusnya kita kembali diingatkan, kita harus kembali bahwa oke, harus bisa mengampuni. Oke, harus bisa mengasihi. Oke, harus bisa lebih sabar. Karena keadaan semula kita, keadaan normal kita seharusnya adalah melakukan setiap kehendak Tuhan. Yang membuat setiap kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kembali kepada keadaan semula, kembali kepada keadaan normal itu sebenarnya nggak mudah. Banyak proses yang harus kita lewati. Tapi saya percaya ketika kita libatkan Tuhan hari ini, ketika kita lebih lagi melibatkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mengandalkan penuh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa dimampukan untuk menjadi anak-anak, menjadi orang-orang, menjadi manusia-manusia yang kembali serupa segambar dengan Allah. Makanya itu Bapak Ibu, untuk kembali normal, mari kita lakukan, mari kita tetap andalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika hari ini kita tidak bisa mengampuni, mari andalkan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mengampuni. Ketika hari ini kita tidak bisa sabar, mari andalkan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa kembali sabar. Karena itulah gambar kita pada semulanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, I yang terakhir, selain kita, tujuan hidup kita hari ini selain untuk menyembah Tuhan dan selain untuk kembali kepada keadaan yang normal, kembali kepada kodrat awal, yang terakhir adalah kita hari ini semua masih ada itu semua untuk menjadi dampak di sekitar kita, impactful. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 berkata ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya.
Saya percaya Bapak Ibu, impactful, dampak itu semua dimulai dari keluarga. Keluarga sudah seharusnya menjadi representasi Allah dalam menjadi dampak. Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak itu seharusnya harus berdampak dalam keluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu, sangatlah menjadi omong kosong ketika kita di luar menjadi dampak tetapi keluarga kita hancur-hancuran. Anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita tidak dalam hal yang baik, keluarga kita tidak dalam hal yang baik. Tetapi kita di luar sana, kita disanjung, kita menjadi orang yang berdampak. Tapi keluarga sendiri, dalam pelayanan kita dalam keluarga ternyata hancur-hancuran. Saya percaya itu bukanlah menjadi representasi dampak yang seharusnya Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika setiap kita bisa menjadi dampak buat istri kita, ketika kita bisa menjadi dampak buat anak kita bisa menjadi dampak buat suami kita. Saya percaya ketika keluarga kita adalah keluarga yang baik, keluarga yang meneladani Kristus dengan kasih, dengan rasa taat. Saya percaya itu bisa menjadi dampak buat setiap orang lain di luar sana. Berdampak semua harus dimulai dari dalam keluarga Bapak Ibu. Kolose 4 ayat 6 dikatakan gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap tindakan kita, perkataan kita sudah seharusnya dipenuhi dengan kasih, dan itu semua dimulai dari dalam keluarga. Kemarin Bapak Ibu sempat viral satu selebgram, satu seleb TikTok. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang tahu tentang Michael Randy, beliau adalah satu pelayan Tuhan di daerah Semarang. Beliau baru saja mengalami hal kecelakaan di mana tetangganya merampok keluarga mereka pada subuh-subuh dan akhirnya melukai Michael Randy ini, melukai Ko Randy ini, dan akhirnya dibawalah ke kasus hukum, dibawalah ini dan sempat viral. Tetapi yang lumayan sangat viral itu adalah Michael Randy bisa mengampuni penjahat, bisa mengampuni perampok yang ingin merampok rumah mereka. Dia membagikan itu di sosial media, dan saya percaya sosial media itu bisa menjadi dampak yang luar biasa ketika kita bisa membagikan sesuatu hal yang baik. Dan melalui hal ini banyak sekali orang-orang yang berkomentar bahwa hal ini nggak mudah bisa mengampuni, hal ini nggak mudah. Tapi saya lihat ketika Michael ini bisa memaafkan penjahat yang melakukan tindakan jahat kasar ke mereka, sampai melukai tangannya, sampai luka, sampai istrinya pun mengalami trauma. Tetapi ketika dia memaafkan penjahat ini, banyak sekali orang-orang mulai melihat bahwa oh, inilah orang Kristen, inilah orang-orang yang percaya Tuhan bisa mengampuni. Sekalipun memang jalur hukum tetap harus berjalan, tapi tindakan ini bukanlah tindakan yang mudah. Nah, saya percaya melalui keluarga itu bisa menjadi dampak yang luar biasa. Melalui keluarga, nama Tuhan bisa dipermuliakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sampai hari ini kita mulai lihat kembali, apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi dampak dalam keluarga kita. Tujuan kehidupan kita, fokus kita sampai hari ini, apakah bisa tetap menjadi dampak buat keluarga kita. Sebab saya percaya ketika keluarga kita, di dalam keluarga kita bisa jadi dampak, di luar pun orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Nah, inilah tujuan hidup setiap kita Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu statement ini. Tujuan hidup kita seharusnya selaras dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Allah menghendaki setiap kita untuk menyembah Tuhan. Allah menghendaki setiap kita untuk kembali kepada kodrat semula kita, itu serupa segambar dengan Tuhan. Apapun yang hari ini kita alami, tantangan apapun yang kita alami, mari responi dengan benar supaya kita bisa tetap serupa segambar dengan Allah. Dan yang terakhir, apapun hari ini yang menjadi tujuan hidup kita, mari tetap kita mulai menjadi dampak, dimulai dari keluarga kita. Sebab pelayanan yang terutama itu dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Ketika keluarga berdampak, seluruh kota bisa berdampak. Ketika kota bisa berdampak, negara bisa berdampak, gereja bisa menjadi dampak. Dan itu semua dimulai dari dalam keluarga.
Mungkin ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, renungan singkat yang bisa kembali kita renungkan. Apakah hari ini tujuan fokus hidup kita sudah tetap kepada Kristus atau mulai melenceng Bapak Ibu? Jadi mari kita sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan ini. Dan terima kasih, kiranya bisa menjadi berkat buat setiap kita, bisa menjadi kekuatan kembali untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.